Kita percaya kita akan mengalami kelegaan yang daripada Tuhan. Kita akan mengalami damai, sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Mari kita mau katakan, Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu
memuji-Mu, kami meninggikan nama-Mu. Kami mau Tuhan lebih lagi bersuka cita di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan Yesus, roh sukacita-Mu sudah tercurah di depan ini. Jemaat Tuhan yang siap bersuka cita, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Saya kami Bapak Saudara bangkit berdiri, kita akan bersuka cita di hadapan Tuhan. Kamu katakan bangkit serukan nama Yesus.
Dia Allah yang tidak pernah tinggalkan kita sedetik pun. Dia selalu ada buat kita, Bapak Ibu Saudara. Di saat kita mengalami masalah dan badai dan pergumulan, Yesus selalu ada buat kita. Kemurahannya besar tiada terkira. Kami tidak dapat membalasnya, Tuhan. Betapa besarnya Engkau, Yesus. Betapa ajaibnya Engkau, Tuhan, dalam hidup kami. Sungguh kami merasakan betapa Engkau ajaib, dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya, Yesus. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Beberapa waktu yang lalu saya membantu suami saya untuk mengambil kopi di ladang, dan mata saya dimasukin semut. Rasanya tuh sakit sekali sampai saya mau pingsan. Saya teringat ada orang yang matanya dimasukin semut sampai dia dibawa ke rumah sakit. Dan di situ saya mulai berkatakan dengan iman saya, mata saya diberkati Tuhan, tidak ada infeksi, tidak ada apapun, tidak ada yang luka. Itu selalu saya berkatakan. Dan lebih-lebih hari-hari ini banyak orang yang sakit mata. Saya takut kalau terjadi dari dimasukin semut ini saya sakit mata. Dan itu selalu saya berkatakan, Tuhan, aku hanya punya Engkau. Aku tidak punya apa-apa selain Engkau, Yesus. Dan sampai di rumah itu masih terasa sakit. Dan kami bersyukur sekali. Pertolongan Tuhan itu sungguh nyata dan luar biasa. Kasih obat tetes sampai hari ini sudah sembuh. Tuhan sudah jamah dan pulihkan. Itulah kemurahan Tuhan yang luar biasa dan dahsyat dalam kehidupan saya. Saya merasakan betapa luar biasanya Tuhan. Pertolongan Tuhan sungguh nyata. 2 bulan yang lalu saya jatuh, kaki saya tergelincir. Dan hari ini saya sudah bisa membantu suami saya untuk mengambil kopi, naik gunung, turun gunung. Itu semua karena pertolongan Tuhan yang luar biasa dan ajaib dalam kehidupan saya. Kaki saya tidak sakit lagi, tidak merasakan apa, sehingga saya bisa lompat-lompat bersuka cita di member ini. Saya bersyukur sekali. Itu semua karena pertolongan Tuhan yang luar biasa. Itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Banyak orang yang katakan, oh kalau jatuh seperti itu lama sekali. Ada yang setengah tahun, ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan. Tapi saya bersyukur sekali. Belum ada 2 bulan saya bisa naik gunung untuk membantu suami saya panen kopi. Itu semua karena pertolongan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Dengan iman saya katakan, bahwa Engkau Allah tidak pernah tinggalkan kami. Engkau selalu ada buat setiap kami. Sedetik pun Engkau tidak pernah tinggalkan kami, Tuhan. Terima kasih. Hari pagi hari ini kita mau datang pada kita mau bawa setiap hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, Yesus Tuhan, mulialah namanya.
apapun situasi kami hari ini, Engkau Allah yang besar atas kehidupan kami. Engkau Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu, biar setiap benih firman Tuhan yang Kau berikan adalah benih yang subur dan bertumbuh dalam setiap kehidupan kami. Kami buka hati kami buka hidupan kami untuk Engkau beracara sepenuhnya bagi kami. Ambil alih hidup kami Tuhan. Kau urapi hamba-Mu Tuhan, perlengkapi hamba-Mu dengan otoritas dan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dan Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan siap dididik, ditegur, dan diajar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Salam Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini. Amin. Ya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita akan melanjutkan firman Tuhan minggu yang lalu yang sudah kita dengarkan. Bapak Ibu masih ingat? Ya, bagaimana kita menjadi seorang penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Bukan karena kita, tetapi karena Tuhan yang sudah membenarkan kita. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan firman Tuhan ini, yaitu menjadi murid Kristus. Mari kita membaca 1, 2, 3 ya. Menjadi murid Kristus. Oke. Mari saya coba di sini ya. Coba. Belum jalan ya. Belum masuk. Oh ya. Puji Tuhan. Kita membuka dulu. Ini pembukaan saja. Kita tidak berfokus di sini nantinya. Tapi ini pengantarnya saja Bapak Ibu. Karena ini adalah amanat agung Tuhan Yesus kepada gereja Tuhan. Ya. Matius 28 ayat 19. Mari kita membaca bersama-sama. Boleh di Alkitab, di HP, di layar, semua ya. Kita membaca 1, 2, 3 ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Ya, jadi di sini dikatakan jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, itu adalah tugas kita. Itu adalah panggilan gereja Tuhan. Coba katakan kanan kiri, atau beberapa orang katakan saudara adalah murid Kristus. Haleluya. Siapa tahu belum sarapan tadi pagi, jadi biar nggak ngantuk ya. Ayat 20. 1, 2, 3 ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, kalau ada awal zaman berarti ada akhir zaman Bapak Ibu. Kalau ada waktu lahir berarti ada waktu meninggal. Kalau ada waktu sehat berarti ada juga nanti waktu sakit. Itulah hidup Bapak Ibu. Kenapa? Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Ya, tidak bisa dipungkiri selama bumi masih ada, tidak berhenti-hentinya musim menabur dan menuai. Hujan dan panas, saudara-saudara, ya, akan terjadi di dunia ini. Nah, sampai pada akhir zaman Tuhan beserta dengan kita. Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel, Allah serta dengan kita, namanya disebut Immanuel. Beberapa waktu yang lalu hujan lebat ya, ada petir menyambar saudara. Sharon itu ketakutan ya, baru dengar cerita-cerita, jadi dia tutup telinganya, dia bilang peluk gitu ya. Waduh saudara-saudara ya, banyak hal yang kita lalui tetapi Tuhan menyertai kita.
sampai kesudahan zaman. Ya. Nah, ini adalah pengantarnya lagi, saudara. Saya keluarkan 5 ini. Gereja ada untuk memuji Tuhan, memuridkan jiwa-jiwa, melayani, bersekutu, dan memberitakan Injil. Ya. Penyembahan, pemuritan, pelayanan, persekutuan, dan penginjilan. Amin, Bapak Ibu. Gampang kan? 5P begitu, tapi di sini M. Ya. Penyembahan, pemuritan, pelayanan, persekutuan, dan penginjilan. Ya. Gereja ada, oke kita baca saja ya. 1, 2, 3 ya. Gereja ada untuk menyembah, gereja ada untuk memuridkan, gereja ada untuk melayani, gereja ada untuk bersekutu, gereja ada untuk memberitakan Injil Kristus. Ada amin Bapak Ibu? Ya, ini dia. Nah, kita tadi dipanggil sebagai murid, ya. Siapakah murid itu, saudara? Apakah orang-orang tertentu saja? Tidak, Bapak Ibu. Tapi setiap orang yang percaya kepada Tuhan terpanggil sebagai murid Kristus. Ya, semua kita terpanggil menjadi murid Kristus. Itulah yang akan kita lihat hari ini, Bapak Ibu. Besar kecil, tua muda, kita dipanggil menjadi murid Kristus. Saya adalah murid Kristus. Saudara adalah murid Kristus. Amin, saudaraku. Ya. Oke, saudara-saudara, ya. Puji Tuhan. Sasaran yang kita mau capai adalah bahwa setiap orang percaya terlibat dalam pemuritan jiwa-jiwa. Ini yang mau kita lihat di gereja ini, Bapak Ibu. Bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, mereka terlibat dalam pemuritan jiwa-jiwa. Karena kita dipanggil bukan untuk dilayani, tetapi untuk, setuju Bapak Ibu? Kita dipanggil bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, saudara-saudara. Kita dipanggil bukan untuk dimuridkan saja, tetapi untuk memuridkan. Bukan untuk diperhatikan saja, tetapi untuk memperhatikan. Inilah memuridkan, Bapak Ibu. Ya, ini panggilan. Ya, gereja Tuhan masa kini. Kita akan lanjut saja. Nah, tema kita hari ini, saudara-saudaraku, kita baca lagi. Ciri seorang murid Kristus. Kita ulang sekali lagi. 1, 2, 3 ya. Ciri seorang murid Kristus. Nah, cirinya pasti ada, saudara-saudara. Ya kan? Nah, itu yang mau kita lihat. Ciri-cirinya apa kalau dia menjadi seorang murid Kristus? Oh iya, rajin ke gereja. Oke lah. Ya kan, saudara-saudara? Itu sudah nilai. Ya. Tapi kalau nggak rajin ke gereja, bagaimana? Rajin baca Alkitab. Puji Tuhan. Ya. Kita akan lihat 3 hal hari ini. Yang pertama, kita masuk ya. Kita baca lagi, seorang yang bersemangat. Ya, ini adalah ciri yang pertama, seorang yang bersemangat, saudara-saudara, bergairah dalam mengikut Kristus. Murid itu bergairah, Bapak Ibu, bersemangat. Karena apa? Karena dia adalah murid Kristus. Ya, ini adalah cirinya, saudara-saudara. Orang dunia tahu ini, saudara-saudara. Ya, bahkan di dalam tulisan Amsal dikatakan, saudara pernah baca, orang yang bersemangat dapat menanggung. Oh, enggak pernah baca ya? Penderitaannya. Tetapi siapakah yang memulihkan semangat yang, kalau masih ada semangat, mau putus cinta pun masih bisa diatasi. Gak ada yang amin putus cinta ini. Mau panennya sedikit, saudara-saudaraku, kalau masih semangat, saudara-saudara, masih bisa ditolong oleh Tuhan. Tapi kalau sudah gak ada semangatnya, saudara-saudara, ini susah, Bapak Ibu. Iya kan? Nyanyinya bisa beda ini. Ya, pulangkan saja. Terus apa Bapak Ibu? Aku pada ibuku dan juga ayahku.
merah di pipi. Lupa saya lagunya, saudara. Dulu saya sering gejreng-gejreng gitu. Apalagi kalau ada apa itu, anak gadis baru datang ke desa gitu, pendatang dari kota. Oh, kita nyanyi supaya abang itu suaranya bagus kan gitu. Ah, baru kenal. Oh, Pariban. Nah, dari kota ya, gitu, saudara. Gak laku, saudara-saudara. Orang payu. Haleluya. Salam Bapak Ibu. Dulu saya banyak kejar-kejar, saudara-saudara. Ya, waktu dulu, ya. Puji Tuhan. Kita mau ke sini, ya. Jadi seorang murid itu adalah seorang yang bersemangat. Kalau masih ada semangat, masih ada pertolongan, Bapak Ibu. Saya menyadari memang tidak selamanya semangat ini terus menyala, Bapak Ibu. Tetapi terpujilah Tuhan yang memulihkan semangat yang patah. Jangan saudara berpikir pendeta nggak punya masalah, saudara-saudara. Nggak pernah semangatnya naik turun, saudara-saudara. Tetapi pendeta itu pintar menyembunyikan sesuatu. Haleluya, Bapak Ibu. Salam, salam. Kan nggak tahu saudara ada uangnya enggak. Besok kontrol, besok kemana kan nggak tahu. Puji Tuhan. Halo, Pak Gembala udah dengar apa sakit ini? Oh ya, ayo kita kunjungan. Nah, tapi saudara-saudaraku, kalau semangat masih ada, harapan tidak hilang. Amen. Karena orang yang masih bersemangat, ya, dapat menanggung penderitaannya. Bu Sri A, ya, siapa lagi? Bu Lentin ini yang sakit, yang dari kota, ya, ada Mas Anggit ini pasti semangatnya luar biasa. Mbak siapa? Mbak Juan, Mbak Juan, ya. Ya, puji Tuhan. Selamat bertemu kembali, saudara-saudara. Nah, baik Bapak Ibu, kita lihat ya panggilan pertama ini. Ketika Yesus mulai memilih para murid, ya, dia memilih Petrus, seorang nelayan, saudara-saudara. Dia nggak pintar, saudara-saudara. Dia nggak begitu hebat. Beda dengan Paulus yang tamatan teologi terkenal, saudara-saudara, begitu. Pada waktu itu, Petrus hanya tamatan apa, Bapak Ibu? Tamatan dari nelayan, penjala ikan, Bu Ririn. Jadi nggak usah khawatir, ya. Kemarin apa dari kebun cari mundu kopi, sekarang pelayanan, tidak apa-apa, saudara-saudara. Kita tidak dibatasi dengan apapun, ya. Bahkan saya mendengar Pak Widodo, saudara-saudara, ketika lampu sepeda motornya mati beberapa waktu yang lalu, ketika derasnya hujan, dia terus memuji Tuhan sambil meraba-raba. Mana jalan ini? Haleluya, Tuhan Yesus. Karena saya pernah, saudara, sekali hujan deras, ya. Waktu itu Joyce masih kecil di Sumber Manjing. Saudaraku, lampunya masih hidup, tetapi udah gak kelihatan. Jadi sedikit lagi saya masuk jurang, saudara. Kalau saya masuk jurang, mungkin gak ketemu dengan saudara ini, ya. Tapi Tuhan baik. Nah, kita kembali ke sini. Ini dia, saya baca buat kita. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ya, ini dia Petrus tamatan Galilea, saudara-saudara. Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu siapa? Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Jadi Simon dan Andreas ini bersaudara. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka pergi menangkap ikan, ya kan? Bapak Ibu mungkin tahu ceritanya. Yesus berkata kepada mereka, mari ikut aku, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Mari, ya toh, ikutlah aku, kata Tuhan kepada Bapak Ibu. Mari, ya, Sahat Yanto Lubis. Nah, saudara mungkin kurang tahu nama saya, ya. Mari, ikutlah aku, akan kujadikan penjala manusia. Waktu itu saya berkata, aduh Tuhan, saya tidak bisa.
Saya hanya orang yang duduk nongkrong di pinggir jalan. Bagaimana saya bisa melayani Tuhan? Ketika Bapak Ibu dipanggil oleh Tuhan, mungkin saudara berkata, aduh, bagaimana saya bisa melayani Tuhan? Saya ingat Mbak Imas ketika dia berkata, aku pertama kali disuruh pimpin pujian hanya satu lagu, kakiku gemetar katanya. Sama juga saudara-saudara, saya juga gemetar. Tapi Allah yang kita sembah itu memanggil kita saudara-saudara. Ya, harus ada semangat. Kita lanjut saja. Ya, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia, saudara-saudara. Kenapa Petrus mau mengikut Yesus? Karena dia tahu siapa yang dia ikuti. Amin. Bukan orang biasa ini. Yang tadinya mereka nggak nangkap ikan apapun, tiba-tiba dapat ikan, saudara-saudara. Dan dia mau mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ikat. Tetap semangat Bapak Ibu. Ya, Petrus ini tetap semangat saudara-saudara. Petrus adalah contoh murid yang bersemangat. Walaupun apa Bapak Ibu? Banyak kekurangan, tapi tetap semangat. Ini adalah modal Bapak Ibu. Katakan modal awal. Ya saudara-saudara, itu modal awal. Saya terharu Bu Mini, Mbak Mini kemarin kita KKA di Mbak Ni ya. Saya nggak tahu gimana buka mata, nyanyi saudara sambil gimana ngangkat tangan gitu. Wih, diberkati saya saudara-saudara. Semangatnya luar biasa. Ya, usia tidak membatasi saudara-saudara. Ya, jangan kalah yang muda-muda. Harus semangat. Amin, Bapak Ibu. Saya juga harus semangat karena ini adalah ciri saudara-saudara murid Kristus. Walaupun banyak kekurangan, melakukan kesalahan, ya saudara-saudara, tetapi Petrus ini, saudara-saudaraku, tetap mengikut Tuhan. Tak jarang apa Bapak Ibu? Petrus melangkah dulu baru berpikir loh. Nah ini saudara-saudara, ya kan? Berangkat sana sini, tidak tahu bensinnya ada enggak? Loh, gimana nanti? Ya kan? Petrus ini saudara-saudara, ngelayani gimana nanti? Keluarga saya gimana? Ya kan saudara-saudara? Keluarga saya pernah bilang begini, kalau engkau jadi pendeta karismatiknya kau, pentakostanya kau, gak ada uangnya itu bukannya. Tapi kalau kau pendeta yang sana, banyak uangnya. Tapi saya bilang, loh kan Tuhan yang panggil saya gak kelaparan. Nanti kau makan batu. Loh, sampai sekarang orang makan batu saudara. Enak mangane saudara-saudara. Pete, apa lagi? Durian. Wis sembarang. Ada lagi kemarin itu, gak tahu lah apa saudara namanya. Gaduh-gaduh, campur-campur saudara. Datanglah KKA saudara. Karena di situ ada berkat jasmani dan rohani. Amin. Wah, kulupi Pak Bu Karyani kemarin jos, ya kan, mantap. Bokni juga begitu, ya. Tapi kalau tidak ada, ya jangan dipaksa. Setuju Bapak Ibu? Kita tidak boleh bilang gini, kok nggak ada makanannya. Kita harus sepakat, bersyukur selalu. Amin. Dan jangan sungkan kalau nggak ada, waduh, aku dilewati seklah kakak aku. Jangan. Justru biarin aja saudara-saudara. Oke, kok jadi kesana sini kita? Tak jarang Petrus melangkah dulu baru berpikir. Lalu Petrus berseru dan menjawab, ya Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Wih, saudara. Petrus ini saudara-saudara, luar biasa tenang, berani. Kadang-kadang melangkah dulu, ya kan? Lanjut aja di sini ya. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air.
air mendapatkan Yesus. Bisa nggak dia berjalan di atas air? Bisa, Bapak Ibu. Terus, tetapi ketika dirasanya, nah ini loh Petrus, Bapak Ibu, dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. iya, bahasa Inggrisnya kelelep, lelep gitu ya. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Jadi murid itu yang penting semangat dulu, Bapak Ibu. Mau tenggelam dikit-dikit tidak apa-apa, karena Tuhan akan menolong. Tapi kamu nggak semangat, saudara-saudara, ya kan? Nggak bisa. Karena Petrus semangat, hanya Petrus lah yang punya pengalaman berjalan di atas air. Dan para sirkus sekarang, tapi sirkus sekarang itu bohongin, saudara. Ya kan? Ada alasnya di bawah kolam renang dan lain sebagainya. Oh, ada fotonya ternyata. Nah, saudara-saudara, bayangin di laut yang luas, Yesus dikira apa waktu itu? Hantu juga. Akhirnya salah pandang lagi Yesus. Nah, yang penting semangat. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ya, kita terus berjalan. Doa. Aku nggak bisa doa saja, ya kan? Aku nggak bisa. Tuhan berkati makanan ini. Haleluya, amin. Tadi saya disuruh doa firman. Salah dia, tertawa. Ulangi. Apakah Tuhan marah? Enggak, saudara-saudara. Jadi inilah Petrus, Bapak Ibu. Tuhan tidak salah memilih para murid. Demikian juga Tuhan tidak salah memilih kita, saudara. Tuhan tahu kekurangan kita, Tuhan tahu kelemahan kita, Tuhan tahu ketidakmampuan kita, dan Dia Tuhan yang sanggup untuk menolong kita, Bapak Ibu. Ya, Tuhan tidak salah memilih para murid. Ya, walaupun lulusan Galilea, walaupun lulusan seorang nelayan, saudara-saudara, walaupun hanya nelayan biasa, namun Tuhan bisa memakai secara luar biasa. Katakan, pakai saya Tuhan sebagai alatmu. Karena yang saya tahu, bukan saya yang memilih engkau, tetapi engkau yang memilih saya. Amin, Bapak Ibu. Puji Tuhan kalau Tuhan panggil kita. Banyak lebih bintang, banyak lebih pandai, saudara, tapi Tuhan pilih kita. Milikilah semangat, gairah dalam mengikut Tuhan, bahkan dalam segala bidang kehidupan kita, dalam bidang apapun, saudara-saudara. Dalam bekerja, miliki semangat, saudara-saudara. Saya berdoa supaya anak Tuhan tidak ada bangun ya siang-siang, saudara. Setuju, Bapak Ibu? Kalau bangunnya kesiangan, katanya orang Jawa, berkatnya itu. Nah itu, saudara, lebih pintar itu. Orang lain sudah kerja, iya kan? Saudara-saudara, siapa yang pernah cerita ya? Loh, mau masih tidur ya? Tapi bersyukur GSC Sido Asri, anak-anak Tuhan luar biasa, saudara. Amin. Sehingga pernah anak praktek, ya kan, suruh ngantarin kasur karena dipinjam waktu itu ke gereja. Anak praktek ini bilang gini, kok sudah ibadah ya pagi-pagi, katanya. Karena di rumah Bapak Ibu sudah ada mesbah doa. Amin. Di rumah Pak Budi waktu itu, di rumah Bu Ririn, ya kan, mereka mendengar doa dan diberkati, Bapak Ibu. Saya berharap semua kita bangun pagi-pagi mencari Tuhan, berkat pun akan hadir dalam hidup kita. Ya, yang kedua, Bapak Ibu, ciri seorang murid apa, Bapak Ibu? Setia. Ya, anak-anak muda, pilih kaya atau pilih kaya tidak setia, miskin tapi setia. Pilih mana? Miskin. Yang pertama, kaya tapi tidak setia. Yang kedua, setia tapi miskin. Milih satu atau dua? Dua. Milihlah kaya dan setia. Itu. Saya pun nggak tahu, saudara-saudara, ya. Nggak tahu ya. Jadi berdoalah supaya Tuhan kasih yang setia dan juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Yang sudah menikah gak usah jawab, gak perlu, ya kan? Sudah cukup, ya, cukuplah, ya.
Bu Ririn menjadi bidadarinya Pak Suli. Amin. Amin. Sudah cukup Bu Sun menjadi bidadarinya Pak Mesra. Amin. Ya, kalau yang belum menikah, bukalah mata selebar-lebarnya. Nah, setia Bapak Ibu. Ini kita cepat saja. Kemanapun Yesus pergi, para murid tetap setia. Walaupun pada akhirnya mereka mengalami goncangan iman ketika Yesus disalibkan, akan tetapi mereka menunjukkan kesetiaannya. Ada goncangan Bapak Ibu, ada tantangan. Saya tidak berkata saudara-saudara, saya terus kuat. Kadang-kadang ya, ada waktu satu titik di mana kita berkata, Tuhan, aku sudah tidak sanggup. Tuhan, aku sudah tidak mampu. Jangankan saudara, nabi yang besar, namanya siapa Bapak Ibu? Nabi Elia, saudara-saudara. Baru saja dia KKR, katakan seperti itu. Dia menyembelih Nabi Asyera, Nabi Baal, saudara-saudara. Tapi Isabel bilang gini, seperti dia membunuh nabi-nabiku, aku akan membunuh dia. Ciut timahnya Bapak Ibu. Dia pergi ke sungai Kerit. Dia berkata apa? Tuhan, aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Ambillah nyawaku. Tetapi Tuhan tahu. Dia melihat hati anak-anaknya yang setia. Bulu yang patah tidak dipatah, bulu yang terkulai tidak dipatahkannya, sumbu yang pudar nyalanya tidak dipadamkannya. Kalau kita patah semangat, dia tidak akan, saudara-saudaraku, membiarkan kita. Dia tahu mengangkat kita, dia tahu menolong kita. Bahkan saudara-saudara, Tuhan lebih tahu kita daripada kita tahu diri kita. Amin. Ya, kita tidak tahu rambut di atas kepala kita, tapi Tuhan tahu berapa jumlahnya Bapak Ibu. Mari kita menjadi orang yang setia, saudara-saudaraku. Walaupun ada goncangan, ya, kita akan membaca beberapa firman Tuhan. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkota. Amin Bapak Ibu. Pegang firman Tuhan, pegang keselamatan kita, saudara. Karena apa? Yang digoncangkan akan digoncangkan, tapi berpeganglah pada kerajaan Allah, yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kerajaan yang tidak tergoncangkan akan muncul di permukaan. Haleluya. Kita baca lagi ayatnya, ada beberapa lagi di sini. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Semua dimulai perkara yang kecil Bapak Ibu. Ya, jangan berkata, kok aku pelayananku kecil, kok tugasku kecil. Setialah dalam segala bidang usaha saudara. Ya, kalau kita setia, saudara-saudara, Tuhan akan menolong kita Bapak Ibu. Ya, ada seorang berdoa begini, Tuhan berikan aku mobil. Kemudian Tuhan berikan payung, saudara-saudara. Orang ini mulai merasa, kenapa Tuhan kasih payung? Aku kan mintanya mobil. Tuhan berkata, apakah kau setia dengan payungmu? Kalau kau setia dengan payung ini, aku bisa memberkati engkau dengan mobil. Karena tahukah saudara, tidak semuanya berkat membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Banyak anak Tuhan juga yang tadinya punya pergumulan, saudara. Ketika diberkati oleh Tuhan, berkat itu membuat dia jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan tahu hidup kita Bapak Ibu. Ya, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Ini adalah ciri seorang murid Kristus. Milikilah kesetiaan kepada Tuhan, bahkan kesetiaan dalam apa ini? Dalam bidang lain kehidupan kita. Semua, ya. Istri setia dengan suami, suami setia dengan istri. Ya. Amin Bapak Ibu. Setialah kepada Tuhan. Saya berpikir begini, operator saja saudara setia loh menjawab kita. Betul? Meski gak ada pulsanya, sih dijawab saudara. Apa jawabannya? Maaf, pulsa Anda tidak cukup untuk menerima panggilan ini.
Loh, kok setia ya orang ini ya? Padahal kita nggak ada pulsa, saudara. Nanti gimana kalau kita nggak setia? Ya, saya percaya operator kalah dengan kita. Amin. Kita lebih setia. Oke, yang terakhir saudara, rela berkorban. Yang pertama tadi kita harus belajar semangat. Yang bisa membangkitkan semangat kita adalah Tuhan dengan kita, Bapak Ibu. Orang lain itu hanya pemacu saja. Kalau mobil sudah mogok-mogok, susah memang saudara. Didorong baru maju, nggak didorong nggak bisa maju. Yang kedua, kita harus setia, saudara-saudara. Dan yang ketiga, ciri seorang murid itu, dia harus rela berkorban. Mari kita ucapkan 1, 2, 3 ya. Nah, ini nggak enak, Bapak Ibu. Rela berkorban, ya. Aku mau tapi nggak rela. Nah, repot. Aku rela tapi nggak mau. Lah ini saudara-saudara. Jadi serba bingung, ya. Aku mau menuai tapi aku tidak mau menabur. Nah, Matius 10 ayat 24, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Tidak mungkin, Bapak Ibu. Yesus itu rela berkorban. Ya, demikian kita belajar bersama-sama. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ada amin? Dia memberikan nyawa bagi saya, bagi saudara. Oleh sebab itu kita belajar untuk menjadi murid Kristus. Dan pada akhirnya kita memuridkan jiwa-jiwa. Dan pada akhirnya semua kita terlibat dalam pemuridan jiwa-jiwa tadi di atas. Oh iya, anggota kakak aku ini gak datang. Ya. Oh ini sakit. Nanti kita berdoa buat Mbah Janu, Bapak Ibu, supaya Tuhan menolong. Kondisinya melemah, ya. Separuh tubuhnya mulai tidak berfungsi, Bapak Ibu. Biar anugerah Tuhan menolong. Kita terlibat semuanya, menghiburkan satu dengan yang lain. Ya, ini adalah panggilan kita. Kita sudah selesai. Jadilah murid Kristus pada masa kini. Kenapa Bapak Ibu saya berkata pada masa kini? Karena para murid yang pertama sudah melakukan bagiannya. Kalau kita pulang nanti, bila saatnya nanti, ya, Yesus datang kembali. Bila saatnya nanti, ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Amin, Bapak Ibu. Ya, pujilah Tuhan. Milikilah semangat, kesetiaan, kerelaan untuk berkorban. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya serahkan pada Ibu Gembala untuk berdoa buat kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebelum kita berdoa, kita nyanyi ya. Yesus, ku cinta kau. Nanti Bu Tuti berdoa, kemudian kita doa. Saya akan pimpin pujiannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sadar terkadang kami berjalan terlalu cepat, melangkah terlalu jauh, tanpa mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami. Pagi ini kami rindu, berbicaralah kepada kami Tuhan. Pagi ini Engkau yang memanggil kami Tuhan. Mari bawa hidup kita. Siralabaya sende Tuhan. Kami mau setia sampai akhirnya Bapa. Sampai kami pulang ke rumah Bapa. Sampai Engkau berkata, masuklah hambaku yang baik dan setia. Tuhan, kuatkan semangat kami Tuhan. Bangkitkan lagi semangat oleh karena jiwa-jiwa diselamatkan. Pulihkan Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, sebab Kau lah ya Tuhan. Terima pujian,
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Sama-sama katakan, Yesus, ku cinta, ku tinggikan, ku agungkan. Meninggikan dan mengagungkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Baik waktu kami suka, baik ketika kami dalam satu pergumulan, kami mau belajar Tuhan, karena Engkau hanya satu-satunya Allah yang layak kami puji, satu-satunya Allah yang layak kami agungkan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau berikan pada kami hati seorang murid, memiliki satu semangat untuk kami tetap mengasihi-Mu, hati yang setia dalam melayani dan mengiring Engkau. Bahkan Tuhan berikan kepada kami hati yang rela berkorban. Ini kami Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menaburkan kebenaran firman-Mu. Pakai lebih lagi Tuhan, dalam setiap kehidupan di mana dan kemana hamba-Mu ini berada, penyertaan-Mu sempurna, pengurapan-Mu terus melimpah-limpah atasnya Tuhan. Hikmat dan kemahiran terus akan Kau tambahkan atasnya. Kau berkati keluarganya, berkati rumah tangganya, Kau berkati apapun menjadi pergumulannya. Bahkan Tuhan terus akan menyempurnakan kesehatannya. Terima kasih Bapa. Kami sungguh mengucap syukur. Anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu akan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Saya dengan percaya bagi hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya dan pelantik sembah untuk maju ke depan, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sudah
Engkau menyerahkan buat kami. Ajari kami Tuhan, untuk kami tetap setia, untuk kami tetap bersemangat, untuk kami rela berkorban Tuhan. Mampukan kami Tuhan Yesus, untuk kami boleh melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya kekuatan yang daripada Engkau kami boleh melakukannya Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami akan berikan persembahan. Engkau memberkati persembahan kami, Engkau memberkati tangan-tangan yang belum bisa memberi, Engkau juga memberkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Memberkati baik persembahan syukur Tuhan, baik serok, baik persembuhan Tuhan, Engkau memberkatinya dengan berlipat kali ganda Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sambil berjalannya kantong kita menaikkan satu pujian, ada satu sobatku yang setia. sepanjang minggu ke depan. Haleluya. Salam Bapak Ibu. Puji Tuhan untuk pengumuman kita sepanjang minggu ini. Pemuda remaja akan berjalan seperti biasa jam 6 sore di tempat ini. Kami mengundang untuk pemuda remaja bisa bergabung dalam ibadah pemuda remaja ini, dilayani oleh kakak-kakak kita dari Stella. Kemudian Bapak Ibu, kami menyampaikan, mengundang juga untuk pelayan-pelayan Tuhan. Kita akan mengadakan pertemuan lagi ya, karena bulan ini harusnya di minggu kedua ya, tapi kita adakan
di minggu berapa ini? Sudah minggu ke-3. Hari Selasa, ya nanti kami akan sampaikan lagi. Hari Selasa jam 6:30 untuk pertemuan pelayan-pelayan Tuhan. Untuk pengurus KKA, kami sangat berharap untuk kehadirannya, ya. Dan info keuangannya bisa dibawa juga, ya. Nanti biar kita bisa bersama-sama untuk membicarakan pelayanan kita. KKA di hari Rabu bertempat di Pak Tayyib, benar ya, di Bu Yuni. Untuk KKA hari Kamis bertempat di Pak Misno, ya, kemarin diminta Pak Misno. Kemudian untuk KKA hari Jumat ini bertempat di Pak Tono, ya. Terima kasih. Kemudian minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Thomas Tarmuji, ya, akan melayani tempat ini. Dan Bapak Pendeta Yohanes juga ada ya di sini besok minggu, karena untuk anak Lois akan berakhir program praktek mengajarnya di SD 5. Kemudian nanti sore ada pertemuan pengurus Kompas, ya, Pak Budi dan Pak Arsono di GPDI jam 6 sore. Untuk doa kita akan doakan nanti Pak Janu, dan yang lain mungkin kita akan berdoa juga. Amin Bapak Ibu, supaya Tuhan menolong saudara-saudara kita yang datang dari luar Sidoasri, kiranya Tuhan yang menolong. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Amin. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur buat semua rangkaian ibadah kami yang Tuhan sudah tolong. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami pulang dari tempat ini, biarlah damai sejahtera, kasih dan karunia Tuhan yang menyertai setiap kami Tuhan. Kami berdoa buat bangsa, negeri, kota, desa kami. Kami tetap taruhkan dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat Presiden kami Bapak Joko Widodo Tuhan, Kau memberkati bersama Pak Maruf Amin, bersama seluruh anggota Dewan, bahkan para menterinya Tuhan Kau berkati. Kepala Desa Sidoasri juga Kau berkati bersama semua perangkatnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang Kau memberkati Desa Sidoasri ini, gereja-gereja yang ada kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja-Mu di tempat ini, biarlah gereja-Mu di tempat ini adalah gereja yang seturut dengan kehendak-Mu Bapa, yang melakukan amanat agung-Mu ya Tuhan, untuk menyembah Engkau, untuk memuridkan jiwa-jiwa, untuk memberitakan kebenaran firman, untuk melayani, dan untuk memuliakan, meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih buat persembahan, ucapan syukur yang kami bawa, bahkan persepuluhan anak-anak-Mu. Bahkan juga Tuhan kami berdoa buat pelayan-pelayan Tuhan, Engkau yang sudah menguatkan, meneguhkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu yang melayani Tuhan, penerima tamu persembahan, bahkan pelayan-pelayan altarnya Tuhan. Terima kasih buat kepercayaan yang Kau berikan.
Terima kasih buat semua peralatan yang kami pakai. Bahkan kami berdoa buat lingkungan di mana gerejamu berada. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa buat semua kegiatan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Bahkan untuk semua ibadah-ibadah kami serahkan dalam tangan. Bahkan setiap anak-anakmu diberkatilah pekerjaannya, diberkatilah usahanya, diberkatilah ternaknya, ladangnya, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dijauhkan dari celaka, dijauhkan dari segala bentuk kerugian-kerugian. Di dalam nama Yesus dijauhkan dari sakit penyakit. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus buat Bapak Janu. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Anugerah-Mu menolongnya ya Tuhan. Tuhan, tolonglah anak-Mu. Tuhan, bagi-Mu tidak ada perkara yang mustahil, perkara yang sukar. Oleh bilur-bilur Yesus, anak-Mu disembuhkan, dipulihkan. Bahkan anak-Mu yang mengalami sakit penyakit Tuhan, Bu Sria Tuhan, oleh tim kami berdoa dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang datang dari luar kota, Tuhan, Engkau berkati pekerjaan mereka, Engkau berkati Tuhan hidup mereka, masa depan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami akan pulang dari tempat ini dan kami terima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Bapak Ibu, angkatlah tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Bahwa Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menolong kita dan Tuhan menolong kita dalam segala waktu dalam hidup kita. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penghiburan dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai kita hari ini, sekarang, sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkata amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.